Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 23 September 2025 atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus berhaji, berumrah, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fikih setelah selesai mubtilatul wudu arba'atu asyar. Sudah selesai ya. Ya halaman berapa? Halaman 11. Halaman 16 ya. Kitabnya kitab baru halaman 16. Kalau kitab lama halaman 11. Selesai sudah tuh. Mubtilatul wudu arba'atu asya. Yang membatalkan wudu ada 4 perkara yang sudah dibahas dari minggu-minggu kemarin. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang selain mani. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidur yang tetap tempatnya di atas bumi. Yang ketiga, bertemunya 2 kulit, laki-laki dan perempuan, keduanya besar, orang lain tanpa aling-aling. Sudah dibahas mana mahram, mana ajnabi.
mana yang mahram, mana ajnabi. Ajnabi itu orang lain, kalau mahram yang bukan orang lain, yang haram dinikahin. Nah, Anda tambahkan sedikit ya, masalah tabanni. Dalam Islam tuh dihapus masalah tabanni. Apa tabanni? Yaitu pengangkatan anak. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya punya anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Orang mengatakan Zaid bin Muhammad, karena anak angkat dianggapnya seperti anak kandung. Ya, sehingga untuk membatalkannya si Zaid yang punya istri kemudian bercerai dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang perintahkan. Ya. Panjang sudah. Ya. Makanya turun tuh ayat kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bapak dari kalian, bapak dari kalian. Maksudnya itu, ya, itu tadi tidak ada yang menasabkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang si Z ini. Kenapa? Karena kalau anak angkat itu satu nggak ada waris, keduanya lagi dia tetap batal. Nah ini permasalahannya. Kecuali yang diangkat ponakan, kan ponakan mahram. Ya sudah ya, ponakan bukan ponakan ipar bukan, paham nggak? Ya ini ponakan, iya ini ponakan dari ipar gue, ikan ponakan juga, itu tetap batal. Udah dibahas tuh. Ini ponakan asli, kita punya adik atau punya kakak, punya anak, yang kita media nggak batal, ya anaknya jelas nggak batal. Nah itu biasanya kalau orang dulu ponakan diangkat, paham nggak nih? Ponakan yang diangkat, ingat ponakan yang bukan sisi ipar. Kalau sisi ipar batal. Misalnya anak perempuan, ponakan aneh, enak itu. Paham nggak? Ami istri kita jatuhnya kan ipar, ibunya. Tapi nggak jadi masalah karena sama-sama perempuan. Ami kita ponakan langsung, nggak jadi masalah. Paham nih ya? Jangan anak laki. Kalau anak laki sama aneh memang ya nggak batal orang laki. Tapi ponakan, tapi istri aneh batal. Karena jatuhnya apa? Ipar, harim aneh nih, ama adik aneh. Ipar, batal gak? Batal. Ya anaknya, batal. Udah dibahas tuh ya, jangan sampai salah. Batal gak? Batal. Ini kita dudukan batal dulu. Ya, kita belakangan dulu yang lain-lainnya. Batalnya dulu. Sebab kalau kagak ngerti nanti akhir kita sholat. Padahal batal. Nah ini pengangkatan anak, kalau modelnya begitu, nggak ngerti, pasti kan cium tangan nih namanya bapak, apalagi dari kecil dari bayi. Bapak nggak jadi masalah sih, emak. Tapi ketika anak udah gede jatuhnya haram tetap, walaupun dikasih makan minum. Kenapa? Karena memang kalau kalau misal diangkat anak dikenyangin sampai 5 kali, anak susuan. Tapi kan biasanya kalau ngangkat anak emang nggak punya anak. Kalau perempuan nggak punya anak, otomatis nggak keluar air susu. Paham nggak nih? Ya. Nah, yang bahayanya batalnya ini nggak ngerti sampai dewasa. Apakah itu perempuan atau laki? Pokoknya antara dua belah pihak. Ya boleh bapak, boleh sang ibu. Ke anaknya lihat aja, kalau dia anak perempuan berarti kan ke sang bapak. Kalau anaknya laki ke sang ibu. Kalau orang lain nih bener-bener boleh ngangkut di panti asuhan atau di ini. Permasalahannya itu. Kalau nggak ngerti kan pasti cium tangan, ya gak? Nah, padahal batal. Satu keduanya lagi nggak bisa dinikahin itu anak. Ya. Kalau ada bapaknya mesti bapaknya yang nikahin. Nah itu mesti mengerti. Kalau nggak ngerti bahaya jadinya. Nah kemudian yang keempat yaitu tersentuhnya kemaluan depan atau ke belakang atau yang belakang. Yang belakang itu yaitu tempat duburnya itu. Ya, dengan telapak tangan atau telapak jari-jari tangan. Sudah dibahas, ya nggak diulang lagi. Tinggal lihat aja ya di dalam videonya yang sebelum-sebelumnya. Sekarang pembahasan kita, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alladzi yahrumu bil hadasil asgar, yang haram keadaan ketika sedang hadas kecil. Ada yang haram dalam hadas besar. Ada yang hadas kecil. Ini pembicaraan kita tentang hadas kecil.
Logikanya begini, kalau hadas kecil aja haram, apalagi hadas besar. Paham nih ya? Kalau hadas kecil aja, apalagi hadas besar. Perhatiin nih, hadas besar ada lagi karena jima dan haid. Tuh. Paham nggak? Haid, hadas besar. Nggak ada wudhu, hadas kecil. Beda ini. Ada hadas kecil karena nggak punya wudhu. Kalau hadas besar karena wajib mandi, tapi dia belum mandi, namanya hadas besar. Ada lagi hadas besar bukan soal mandi, bukan soal jima, keluar mani, tapi karena haid. Perempuan yang haid itu dalam keadaan janabah, hadas besar. Kalau hadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar. Misal kita hadas kecil nggak ada wudhu, boleh nggak sholat? Nggak boleh, mesti wudhu dulu. Tuh, yang hadas kecil yang nggak boleh sholat, apalagi haid. Paham di sini? Oke. Ada yang hadas kecil, tapi hadas besar yang nggak boleh. Hadas kecil boleh. Berjima sama istrinya. Kalau lagi haid, haram. Paham ya? Tapi kalau hadas kecil, nggak jadi masalah. Ya, kalau hadas kecil, wudhu. Itu keutamaan aja. Nggak wudhu, nggak jadi masalah. Kemudian masuk masjid, diam di dalam masjid. Itu dalam hadas kecil, nggak ada wudhu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau haid, atau lagi hadas besar, nggak boleh. Paham itu ya? Jadi kalau yang hadas besar nggak boleh, belum tentu di hadas kecil nggak boleh. Nggak bolehnya karena hadas besar, hadas kecil nggak jadi masalah. Tadi, ya. Ada yang hadas kecil nggak boleh, apalagi hadas besar. Jadi yang dipertanyain, kalau hadas besar gimana Ustadz? Hadas kecil ya kagak boleh. Paham nggak nih? Angkat 2 kilo aja kagak kuat, ngomong 10 kilo. Ya, artinya udah logikanya begitu aja. Nah, ya jadi kalau hadas kecil nggak boleh. Nanti yang hadas besar bakal dibahas juga. Ya. Baik. Yahrumu bil hadasil asgor. Yang haram di dalam keadaan hadas kecil. Haram dengan keadaan hadas kecil. Yang pertama tadi bahas satu-satu ya. Tawaf. Tulis aja dulu. Ya, nanti pembahasannya, pembayanannya, penjelasannya di belakang. Haram ketika hadas kecil atau dengan hadas kecil. Pertama tawaf. Yang kedua sholat. Yang pertama tawaf. Yang kedua sholat. Yang ketiga massul mushaf. Massul mushaf. Menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Wahamluhu, membawanya. Nggak dibilang pegang nih lain. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi megang. Nyentuh beda, nyentuh tuh gitu doang. Kalau megang, nyokor. Kan ada, kalau megang nggak boleh, nyentuh boleh, bisa jadi. Tapi kalau udah nyentuh nggak boleh, lagi megang. Wahamluhu dan membawanya. Kecuali, membawanya, kecuali idza kana fi amtiatin bi ghairi qasdil Quran. Kecuali jika adalah membawa Al-Qur'an tersebut, ya. Kan membawanya, kecuali jika adalah ya pada membawanya membawa barang gitu. Kecuali jika adalah membawa barang. Amtiah itu barang, arti barang apa aja. Bi ghairi qasdil Quran, tanpa tujuan membawa Al-Quran. Tadi kan ceritanya membawa. Ya, nanti akan dibahas. Tulis saja dulu. Membawanya kecuali jika adalah ya, bersamaan barang. Membawa barang. Tanpa tujuan Quran. Bisgosdil Quran. Tanpa tujuan Al-Quran. Baik. Jadi kalau baca Quran boleh gak? Boleh. Karena hadas kecil, yang nggak boleh hadas besar. Baik. Tadi apa pertama? Tawaf. Tawaf itu nggak boleh. Kenapa tawaf nggak boleh? Li'annahu bimanzilatis sholah. Karena tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Baik tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah. Tawaf ada 2. Ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Tawaf wajib yang mana? Tuh kalau kita ngerjain haji. Waktu pengerjaan umroh.
Kalau kita umrah udah ngambil mikot, udah ihram, kita nggak tawaf, bisa kena dam dar. Mesti dilaksanakan sampai selesai. Kalau tawaf sunnah, masuk Masjidil Haram. Sunnahnya itu tawaf, bukan sholat tahiyat masjid. Kalau kita masuk masjid, sunnahnya ngapain? Sholat tahiyat, jangan langsung duduk. Ke masjid langsung duduk. Sholat dulu, tahiyat masjid. Kalau nggak punya wudhu, ke KWC dulu, jangan ke dalam dulu. Kalau nggak punya wudhu, ke kamar mandi ambil wudhu. Habis ambil wudhu, kemudian sholat tahiyat masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram, nah lebih bagusnya bukan sholat tahiyat masjid, tapi tawaf. Paham nih ya? Jadi kalau kalian masuk Masjidil Haram, sunnahnya tawaf. Kalau tawaf radanya kalian susah, kayak sekarang kan nggak gampang. Ya udah sholat tahiyat masjid. Jadi itu namanya tawafnya tawaf sunnah. Ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Kedudukannya bimanzilatis sholat. Kedudukannya seperti kedudukan sholat. Ya, makanya hukumnya ketika nggak ada wudhu tidak boleh, nggak sah jadinya. Jangan dipaksain, nggak sah. Baik. Kemudian yang kedua apa? Tadi as-shalah, yaitu sholat. Fardhon wa naflan, baik sholatnya wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Sholat tuh. Karena sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan karena sunnah, nggak apa-apa, nggak pakai wudhu. Nggak boleh. Mau sholat sunnah apa? Duha, istikharah. Pokoknya sholat sunnah. Mau sunnah, mau wajib, hukumnya wajib pakai wudhu. Kalau ada hadas kecil, nggak boleh, haram. Kita kerjain juga, ya dosa, bukan dapat pahala. Sesuatu yang melanggar dari agama, bukan jadi pahala, jadi dosa. Padahal dia sholat. Bayangin sholatnya rajin banget, tapi kalau wudhunya nggak benar, ya dianggap nggak wudhu. Kalau wudhunya nggak benar, nggak dianggap berwudhu, maka hukumnya nggak sholat dia, karena nggak sah. Nah, mana apa lagi nih yang semacam sholat? Ada 4. Nahwa sholat yang semacam sholat ada huwa arbaatun, ada 4. Catat. Yang semacam sholat ada 4. Di bawahnya nggak apa-apa. Ya, sarahnya di bagiannya gitu. Sholat ya. Yang semacam sholat ada 4. Yang pertama, sujud tilawah. Yang pertama, sujud tilawah. Tahu sujud tilawah apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah tuh ada yang kata kita fasjud waqtarib. Di dalam Al-Quran ada berapa tempat yang kita disunahkan untuk sujud. Ya. Biasanya kita di Iqra tuh kita biasa baca. Nah kalau lagi baca Quran ada sujud tilawah, sujud, tapi ada wudhu. Kalau nggak ada wudhu, jangan. Kan bisa jadi ente apal sama Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pernah kita bahas, nanti kita bahas lagi tentang sujud tilawah. Ya, nah bagian sholat nanti lebih utamanya. Ini lagi ngebilangin aja. Ya, sedikit ane kasih gambaran. Lagi baca Quran, kita apal nih atau baca emang kita nggak pegang, boleh aja kan? Nah, kemudian ada wasjud waqtarib. Kita jangan sujud, jangan nggak ada wudhu. Kalau ada wudhu silakan, udah tahu kan niatnya, aku niat sujud tilawah, udah sujud, pas sujud selesai beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, takbir dulu, Allahu Akbar, sama sujud. Kemudian kalau kita lagi jalan, lagi diri, dengar itu memang kita ada wudhu, kita sujud. Jadi bukan hanya orang yang membacanya yang dengar sama, atau kita lagi sholat, nah ini lebih bagus lagi itu, ya benar gak? Jangan tidur. Emang fikih berat banget ini. Sebab kalau kita nggak tahu percuma. Udah selesai kita ngomong. Kalau didengerin lagi rekam. Oh kemarin gue kurang fokus nih. Ngantuk banget. Kayak yang kelihatannya apa yang diomongin gue kagak paham. Nah lihat lagi deh YouTube-nya. Ya Anda sengaja masukin YouTube gitu. Ya kalau Anda selesai begitu aja kayaknya rugi. Kenapa? Kalau Anda nggak ada umur, ya tuyub Anda berjalan masih Anda dapat pahalanya. Itu amal jariah Anda begitu. Zaman sekarang yang bagus-bagus, ya apa maksudnya teknologi gunakan yang jadi pahala. Ya, inti lihat yang bagus, share yang bagus, ya. Udah dikasih kemudahan gitu, jalanin yang baik. Kemudian apa lagi? Sujud syukur, sujud syukri, sujud syukur.
Nanti akan dibahas nih satu-satu ya. Sholat dulu yang wajib, nanti baru sujud tilawah, sujud syukur. Sujud syukur itu mesti pakai apa? Wudu. Nggak ada wudu, nggak sah. Jadi kalau misalnya lagi main bola gitu, wah sujud syukur, ya mesti ngadep kiblat, kemudian nggak buka aurat. Kalau misalnya kelihatan aurat bukan sujud. Kalau dia sujud sekedar sujud girang ekspresi nggak jadi masalah. Ekspresi kan macam-macam. Ada yang kayak Messi begini. Karena dianggap neneknya tuh yang berjasa ada di sorga, sorganya ada di atas. Itu terus serang nggak jadi masalah. Ada yang goyang-goyang, selebrasi namanya Ada yang selebrasinya kayak sujud, tapi bukan sujud yang sebenarnya ya. Nggak jadi masalah, boleh guling-guling ya nggak apa-apa. Apa tibang di begitu nggak jadi masalah. Cuma kalau anggapannya atau orang menganggap sujud itu adalah sujud syukur, atau kita juga menganggap sujud syukur, nggak sah. Ya, sujud syukur itu harus pakai wudu. Habib gimana? Saya kan baru dapat rezeki noblok. Yang namanya dapat rezeki noblok nggak langsung tiba-tiba sujud. Ente anak lahir, alhamdulillah gitu susah keluar. Kan girang nih, mau sujud syukur. Ya ke kamar mandi dulu, ambil wudu, ambil sarung dulu. Emang kalau pakai sarung enak udah ngadep kiblat. Allah, aku niat sujud syukur udah sujud. Itu nggak apa-apa prosesnya dari tadi. 5 menit yang lalu nggak apa-apa, nggak ujuk-ujuk juger langsung sujud, enggak lah. Kalau nggak ada wudhu gimana? Ya, nggak begitu caranya. Nah, jadi pahamin tuh, harus ada wudhu yang kedudukan seperti sholat. Kemudian apalagi khutbatul jumu'ah, khutbah Jumat. Yang dengerin nggak jadi masalah, tapi yang khutbah Jumat mesti ada wudhu. Makanya khutbah Jumat lebih berat dari ceramah. Lebih berat, makanya berat kalau khutbah. Nggak boleh ada apa? Nggak boleh ada apa? Nggak boleh ada hadas kecil, apalagi sebesar. Kalau ceramah, kalau udah kentut 3 kali, 4 kali juga asalkan nggak kedengeran, malu ntar. Lagi ceramah kentut, ya boleh aja sangat kedengeran. Artinya dia nggak punya hadas kecil, bahkan hadas besar nggak jadi masalah. Ceramah, goyang-goyang, bercanda, paham ya? Hahaha, nggak jadi masalah. Ibaratnya itu urusan dia. Tapi nggak menjadikan batal. Beda khutbah Jumat. Tangan kanan ya boleh begini. Kalau nggak apal ya boleh pegang-pegang kertas. Kalau nggak tangannya begini ke mimbar. Nah tangan kiri sunnahnya megang tongkat tangan kiri. Tuh ya. Kemudian nggak banyak gerak, kayak orang waduh, ya makanya mesti kudu dipelajarin. Itu adab-adabnya. Ya. Takutnya menjadikan batal di dalam Jumat. Apalagi nggak ada wudu. Kalau nggak ada wudu gimana? Turun dia, nggak boleh nerusin. Tuh, turun, langsung dia ngambil wudu. Nggak boleh lama-lama, sekitar ringannya tuh kayak orang sholat sunnah aja tuh. Ya nggak cuma 1 menit, 2 menit, mesti balik lagi. Makanya imam itu sebaiknya dikasih khusus yang namanya buat dia punya wudu. Ada khusus biasanya. Ya, kamar khusus. Ya, kamar khusus. Bukan bagian dari masjid, karena ada WC. Ya, untuk apa? Untuk itu kemudahan dia. Dia mau buang air kecil atau apa. Kan banyak enggak. Kita datang dari jauh. Datang udah dari awal belum orang datang. Udah, giliran ini belum kencing atau lagi batal. Akhirnya tinggal 3 menit lagi emang nggak bisa ketahanan. Akhirnya kita kamar mandi. Di kamar mandi orang yang pas lagi jam segitu lagi mau azan, lagi rame-ramenya ngantri. Kita selak nggak dikasih. Dia kagak kenal kita yang khotib. Emang pakai tulisan di sini saya khotib. Kan nggak ada. Coba tuh bayangin. Ya, makanya bikin masjid bukan main bikin-bikin doang, mesti ngerti ya kedudukan itu masjid di mana. Makanya kalau nggak ngerti jangan kalian, lebih banyak mudaratnya jadi dosanya nanti. Ya, bagus sesuatu apapun amal ibadah, tapi kalau kita hanya sok-sokan tanpa ilmu, akhirnya lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Kalau nggak pakai ilmu, sama aja naik mobil, kalau nggak tahu naik ilmu mobil, nyetirnya kagak bisa. Dia naik, lebih banyak mudaratnya apa lebih banyak manfaatnya? Itu banyak di jalanan. Ya, sekadar bisa doang, apaan aja ditabrak. Pikir selamat di komplek. Ya, lagi beli sayur ibu-ibu ketabrak sama orang latihan mobil. Iya, lagi beli sayur di komplek kan, komplek apa pikiran aman, bukan di jalan tol, bukan di ini. Mobil nyelonong. Kegencet sama pohonan. Ya, nggak bisa merasa aman gitu. Artinya
Kalau sesuatu yang dilakukan tanpa ilmunya, maka lebih banyak mudarat daripada sama seperti membangun masjid kalau nggak tahu ilmunya, bukan tahu ilmu ininya permasjidannya apa dan sebagainya, tanggung jawab dan sebagainya. Ya, gitu. Kalau ente punya duit mau bikin masjid silakan cari orang-orang yang ahli di dalam hukum, libatkan mereka. Gitu. Ini yang dilibatkan ahli-ahli gambar. Paham nggak? Biar keren. Tapi hukum-hukum yang ada di dalam hukum masjid itu yang difikihnya itu yang mesti yang lebih harus diutamakan, bukan keren-kerenan. Ini keren-kerenan, emang di akhir zaman emang Nabi udah gambarin ya, main bangun-bangunan megah-megahan, cakep-cakepan. Ya. Tapi isinya orangnya nggak ada, namanya cakep, nama Islam, tapi kelakuannya nggak Islami. Ya, dan sebagainya. Oh, berarti kalau begitu nama kita sembarangan. Jangan, nama biar Islami. Masjid juga biar cakep gitu. Paham ya? Itu cuma kebanyakan orang hanya casingnya aja tapi sinyalnya ora gitu. Paham ya? Kalau sinyal udah kuat, casing perlu cakep nggak apa-apa. Oh, sinyal kuat, casingnya keren kan juga nggak malu. Paham nggak? Tarikan 10.000 cc itu set, tarikan sinyalnya. Casing bagus boleh aja. Cuma jangan hanya casing tapi isi kagak gitu maksudnya. Ya. Jadi artinya utamakan yang jadi kewajiban dulu, baru setelah kewajiban baru yang sunnah. Jangan ngejar sunnah, yang wajib hilang. Modelnya begitu deh. Ya. Kemudian apa lagi? Pertama ada 4, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, sholatul janazah, dan termasuk sholat janazah. Ya, sholat jenazah tetap harus pakai apa? Pakai wudhu, sekalipun nggak ada ruku, nggak ada sujud. Orang hadiah kok, karena sujud ruku sujud kepada Allah. Di depan kita senyak jenazah, emang kita musuh sujud sama jenazah? Bukan, makanya nggak ada sujud, nggak ada ruku, hadiah. Maka pertama bentuknya kayak sholat. Boleh sholat hadiah tuh. Hadiah sholat kita niat. Udah. Makanya bukan baca tauhid Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan. Itu tauhid semua. Inni wajjahtu wajhiya, tentang pengesaan, tentang penghambaan kita kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Ya, tapi yang dibaca apa? Al-Fatihah langsung. Al-Fatihah itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala. Ya, kita tahu. Kemudian minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita tahu dalam hadis-hadis Nabi, ya, pengiriman Fatihah, dikit-dikit kita Fatihah, dikit-dikit Fatihah, termasuk ngirim arwah Fatihah. Kemudian selawat, biasa diiringi dulu kita kalau mau baca-baca apaan, pakai selawat, jadi kiriman. Kemudian 3 doa biasa. Ya kan kita gitu biasa kalau doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lahu. Nah, tapi kalau sholat lebih lengkap lagi, jangan bismillah alhamdulillah dong sampai walad dolin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biar lengkap. Kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu, lebih lengkap lagi, cakep, wa akrim nuzulahu wa wasimadkhalahu, terus sampai yang inti apal, nggak apal nggak apa-apa deh, segitu aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Nah, kemudian Allahumma la tahrimna ajrahu. Nah, itu juga doa. Ya Allah, jangan kau haramkan tuh ganjarannya dia, jangan kau haramkan, ya. Jangan fitnah, waghfir lana walahu, ya Allah jadikan ampunan buat kami dan buat dia, ya. Nah, itu selesai deh. Sholat jenazah. Baik, sudah. Kemudian tawaf sudah, sholat sudah. Nah, pengenalan kita sekarang mas'ul mushaf. Tuh, kenapa nggak dibilang Al-Quran tapi dibilang mushaf, menyentuh mushaf, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah dibukukan namanya, ya. Namanya dibukukan, ya. Kalau begini, ya, maksudnya udah dikitabkan. Makanya dibilang kitab, dibukukan. Dari Alif Lam Mim sampai, ya, dari Fatihah, ya. Fatihah, Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya Al-Quran. Kalau mushaf, apa mushaf? Nah, al-murad bil mushaf, yang dimaksud dengan mushaf, ma kutiba fihi Quran, apa yang ditulis pada lembaran itu Quran. Jadi ditulis ayat Quran. Itu namanya mushaf. Ente punya lembaran,
biasa di lembaran nulis apa? Ditulis di situ ada ayat Quran. Walau ba'du ayat, sekalipun setengah ayat. Bukan surah. Kalau surah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, itu namanya satu surah. Apalagi satu surah, inna atoina, aneh ngambil yang kecil-kecil aja tuh. Mau Al-Baqarah, apalagi ya. Nah, yang setengah surah atau sedikit deh penggalan, ayat kursi ada di surah Al-Baqarah itu penggalan namanya. Kita bilang penggalan dah Betawi. Apalagi Amanar Rasul. Apa aja yang kita sering lihat tuh di masjid-masjid ditulis. Ditulis tuh kaligrafi. Ya. Ingat tuh, walaupun hanya sebagian ayat, sebagian kecil tetap ya. Tuh. Paham nih ya? Tuh dia menyentuh tuh. Ya. Walaupun sebagian ayat. Dia sentuh tuh, ya. Tanpa ada wudu. Makanya hati-hati kita kalau punya almanak atau apa ayat-ayat Quran, sebaiknya nggak usah deh. Ya, undangan-undangan mudarat ntar lebih banyak, belum tentu orang kan ngerti. Gimana kalau inti bikin undangan? Ya udah undangan aja mau cakep-cakep, tapi nggak usah pakai ayat-ayat Quran, nggak usah. Ya, orang juga buang-buang. Emang jadi begini pas kemudian wah asik nih, dapat door prize 200 juta, mending nggak jadi apa-apaan, kebuang-buang juga, nggak usah. Ya, nggak usah. Ya udah biasa aja, tulis biasa aja gitu. Ya, jangan terlalu ini. Karena kalau ayat Quran, kalau bahasa Arab sih nggak jadi masalah. Quran di Arab, Quran bahasa Arab, benar nggak? Ya, bukan soal ininya, tapi karena ayat Quran. Ya itu yang diperhatikan. Udah kita orang Indonesia pakai Indonesia aja. Ya, kemudian nggak usah ayat atau arti-artinya nggak usah. Udah kami ini yang sesuai ya perintah agama gitu aja udah ada ya, ntar ada nama Allah, nama Rasul. Emang ya kalau ente mau ini juga tulis di bawahnya perhatian, jangan dibuang atau apa. Nah tulis tuh ya, karena banyak orang bikin banner-banner Muhammad Rasulullah ini ada nama Allah, ada nama Rasul. Nah ini takutnya yang kebuang-buang, keinjak-injak. Penghormatan ini sampai disentuh aja jangan, kalau nggak ada wudu, apalagi kebuang-buang, keinjak-injak. Tanggung jawab. Ya, makanya jangan sembarangan bikin atribut-atribut baju, kaos, jaket, banner, apa aja deh. Kalau akhirnya jadi penghinaan, gantungan kunci, cakep nama Rasul, nama Allah dan sebagainya. Ini dulu bahas begini sampai dipitnah, dijelekin majlis orang karena ada nama majlis, ada nama Rasulullah. Nama Rasulullah kan banyak. Ada Mustafa, Mujtaba, apa lagi banyak, Yasin nama Rasulullah. Ya, dipitnah kita, saking jelekin nama. Enggak ada ngejelekin orang. Oh, masa kita sama saudara kita benci, enggak. Artinya apapun nama majelis taklim atau apapun juga, karena majelis taklim kan udah pasti orang rata-rata mau namanya yang ada yang ngandung nama Nabi sama nama Allah, enggak jadi masalah, boleh, cakep. Cumanya hati-hati kalau dijadiin gantungan kunci, ya kan ada nama Allah. Atau inti bikin Allah aja gitu, wah keren, apalagi. Boleh gak? Ya boleh. Cuma bahayanya kalau inti megang nama-nama ayat-ayat Quran, inti dalam keadaan wudhu, apalagi hadas besar. Yang parahnya lagi gantungan kunci kan inti taruh di bersandingan sama biji. Iya enggak? Ya udah terang-terangan aja. Belum lagi taruh di belakang, didudukin me pantat. Motor, mobil, Anda aja belum pasang, kalau mau pasang di atas. Kemudian jangan sampai kena bahan yang kotor-kotor, jangan di bawah jok, di spakbor lebih tinggi dari inti. Ya, kena kotoran dan sebagainya. Ya, ini penghormatan, siapa yang menghormatin kalau bukan kita sebagai umat Islam. Ya, ada kisahnya di dalam kitab Tankihul Qaul. Ya, nanti insya Allah tuh yang bab Bismillah. Ya, seorang ulama yang jadi ulama akhirnya dulunya dia tukang mabuk. Ya, nggak menghargai dirinya. Dia maksiat. Ya, dia berbuat zalim, aniaya kepada dirinya. Tapi akhirnya dapat hidayah. Kan hidayah haknya Allah, tangan Allah, bukan milik Mubalik mau teriak-teriak aja kagak kepake. Kalau belum dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau dapat hidayah dari Allah, nggak pakai diteriakin orang, nggak mesti diancam orang. Ibaratnya seperti kayak kalau film karton tuh, berubah aja langsung 100% berubah. Allah yang kasih, karena memang haknya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena sebab
Allah gembira tuh dia memuliakan ketika di jalan ketemu Basir Al-Hafi masalahnya namanya. Nah, ketemu apa? Ketemu tulisan bismillah, kemudian dibersihin, dipakai minyak wangi, disimpan di tempat yang mulia. Ya, tuh penghargaan tuh. Mudah-mudahan kita banyak melihat sesuatu apapun bentuknya yang amal ibadah yang orang gampangin, mungkin di jalanan ada kerikil, ada batu atau paku dan sebagainya. Inti di situ ada ridha Allah Taala. Ya, diangkat inti bukan hanya sekedar jadi orang baik, bisa jadi wali Allah Subhanahu wa Taala. Tapi sebaliknya kita berbuat hal-hal yang kita anggap sesuatu tapi akhirnya jadi murka Allah Subhanahu wa Taala. Karena kita berbuat dosanya bukan sama manusia tapi kepada Allah yang maha besar. Apapun dosa yang kita anggap kecil, besar orang kita berbuatnya sama siapa? Gini aja pikirin nih, paling gampang kalau bahasa pakai dunianya nih. Ente punya teman, ente sentil, petak aja kupingnya. Permasalahan sih rada kecil teman, naik dikit bapak ente, gimana? Presiden, beda gak? Beda kan? Beda. Sama-sama manusia itu. Sentilan sama. Kelakuan kita sama. Tapi tingkat hukuman beda gak? Tingkat kekesalan orang beda gak? Tingkat apanya lagi tuh? Udah beda. Karena yang ente lakukan kepada siapa? Apalagi yang kepada yang maha besar. Pencipta ente. Tuh. Jadi jangan anggap ringan. Kalau kita memang berbuat dosa, memang dosa kecil. Tapi kita cepat yang kita buat adalah dosa kepada Allah Ta'ala, begitu ya, biar ada membesarkan, mentakzimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, takutnya akhirnya ketutup hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, udah, kemudian hamlul mushaf, benar ya, yaitu ini dia tuh masul mushaf wa hamluhu ya, hamluhu itu membawanya. Jadi gini aja, kalau nyentuhnya aja udah nggak boleh, apalagi bawa. Kecuali itu tadi kan ya, kalau ngebawanya bersamaan dia bawa barang, ya bawa barang. Contohnya begini nih, ya karena tidak boleh orang membawa lil balik kepada orang yang sudah balik, ya illa idza kana ma'al mata, kecuali dia bersama mata itu barang, apa aja barang, ya misalnya laci, apalagi nih namanya nih, lekar, ya, apalagi apa aja, tas, ya tas barang, namanya barang itu tas. Ya, misal ente wudhu nggak ada atau batal wudhu di jalan, ente lagi bawa tas dalamnya Al-Quran atau mushaf atau yasin atau apa gitu. Nah, bagaimana supaya jadi boleh? Nah, tujuan aja bawa tas, jangan niat bawa Quran, simpelnya gitu. Padahal sih dalamnya apa? Ada Al-Quran, tapi karena kita bawa tas. Ini di sini nih, tarotan yaksidul mushaf faqat fala yajuz. Kalau ada orang tarotan itu terkadang, ya ini bahasa ini yang inti supaya mudah. Ada orang tujuannya satu, hanya bawa mushaf. Mushaf itu maksudnya yang ada tulisan Al-Quran, apalagi Quran. Ya lebih gampangnya gini, dia bawa tulisan yang ada Al-Quran atau Al-Quran, itu aja tujuannya, fala yajuz, maka nggak boleh. Yang kedua, ada orang kadang tujuannya mata, hanya tujuan barang, gue bawa tas, bawa lemari, gotong laci atau apa aja, pokoknya barang, ya bawa lekar dibawa. Padahal ada Quran di situ, tapi niatnya bukan untuk bawa Al-Quran, yang dibawa apa? Barang saja, fayajus boleh. Nah, tarotan bigas ya. Tarotan yaksiduhuma. Terkadang ada orang yang niatnya dua-duanya. Bawa Quran juga, bawa barang, jadi niatnya dua. Lo ngapain lo? Nih, bawa lekar sama bawa, niatnya bawa lekar dan bawa Quran. Quran lagi dipindahin. Nih inti, aduh gua nggak deh. Kan suka inti, ini nggak ada wudhu lagi. Nggak ada wudhu. Akhirnya Nih begini nih, bawa aja media nih. Bawa apa lo? Nih bawa Quran. Enggak boleh tuh. Niat bawa Quran doang. Bawa apa? Nih bawa lekar. Boleh. Bawa apa? Niat bawa lekar dan Quran. Yang ketiga ya.
Fala yajuz inda Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar nggak boleh. Imam Romli khilafan di Romli. Imam Romli boleh. Jadi jangan pakai berantem karena ada yang bolehin, ada yang kagak. Nah sekarang taratan layak siduhuma. Yang keempat apalagi nih? Yang tidak ada tujuannya. Blank. Kalau kita bilang blank, kosong. Bawa aja. Nggak ada niat bawa Quran, nggak ada niat bawa meja. Atlak, lepas gitu. Fala yajuz, nggak boleh. Karena sesuatunya harus dengan niat. Karena kita nggak ada wudhu, maka jangan niat bawa Quran. Tapi bawa apa? Bawa barang, gitu ya. Kalau baca boleh. Ini kan masalahnya hadas kecil. Ingat nih, hadas kecil. Beda hadas besar, nanti kita akan bahas. Itu permasalahannya hukum tentang hadas besar. Kalau hadas besar tentu ada apa namanya? Ada pengecualian, nggak boleh baca. Kalau tujuannya baca Quran. Tapi kalau ada tujuannya memang bukan baca Quran, yang dibaca memang Al-Quran, tapi bukan tujuan baca Quran, tilawah namanya. Ya, auzubillahi minasyaitonir. Biasa deh tilawah. Enggak. Inti baca ayat kursi bukan tujuan tilawah. Ayat kursi inti untuk jaga diri. Karena inti tahu, Rasul kasih tahu kalau ngejaga dari setan, dari apa, baca ayat mau tidur baca ayat kursi. Inti baca ayat kursi, baca kulhu. Padahal itu Al-Quran. Sedangkan inti masih belum mandi hadas besar. Tengah malam, dingin. Ya, paham ya? Boleh gak? Boleh. Yang penting tujuannya perempuan yang lagi head. Kan kotor. Gak boleh dia megang Quran, yang gak boleh nyentuh Quran, baca Quran juga gak boleh. Jadi baca apa? Jangan baca Quran, baca wirid di sehariannya dia seperti baca roti, baca tahasun, apa aja yang menjadi penjagaannya dia. Mau jalan dibaca ayat Quran seperti ayat kursi untuk menjaga dari kejahatan setan dan sebagainya. Boleh, gak apa-apa. Jangan hampir kosong 1 minggu. Gak tersentuh sama sekali ayat-ayat penjagaan, minta tolong kepada Allah. Karena dalamnya memang Al-Quran. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dalam Al-Quran. Itu ayat Quran. Boleh gak dibaca? Boleh. Orang dia minta pertolongan sama Allah. Yang gak boleh kalau niatnya tilawatul Quran. Paham itu ya? Tapi kalau ini kita hadas kecil, gak jadi masalah kita mau baca. Ini yang dimasalahkan kalau kita nyentuh atau bawa Quran. Selesai sudah? Ya. Terusannya apa lagi? Alladzi yaf'aluhu dahilul khala. Apa yang dilakukan ketika ke kamar mandi atau ke WC. Ya. Nah, nanti ada adab-adabnya, caranya masuknya, bacaannya. Kemudian kalau kita kencing bagaimana posisinya, buang air bagaimana posisinya. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Ketemu minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilmah. Ya Rasulullah. Mun alik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasul. Allahumma nubzatun min ahlagihi sallallahu alaihi wasallam. Sekilas dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keberapa itu? Yang masing kedua ya. Wa inna min ahlagihi al-iffa wal qanaah. Udah dibahas minggu-minggu yang lalu. Ya, sesungguhnya dari akhlak Nabi Muhammad SAW, al-iffah bisa menjaga kehormatan diri. Ya, kehormatan diri itu perlu dijaga. Ya, perempuan tuh apalagi nggak buka aurat, nggak sembarangan. Yang akhirnya kehormatan dirinya hilang. Orang bisa ada miring-miring sama dia. Ini kayak cabi-cabian nih, kayak, paham nggak? Dia menjatuhkan harga dirinya gitu. Ya, Nabi tidak. Jadi kita ngikutin apa yang diajarkan Nabi, bisa menjaga kehormatan, wal qanaah, merasa cukup.
Yardha minal libas wat ta'am, ridha dengan apa yang ada dari pakaian dan makanan, bil maujud apa yang ada, wala yas'alu anil ma'gud, tidak nanya yang enggak ada. Ya, kalau kita ini biasain begitu nanti jadi kepala rumah tangga, ya istri yang masak, yang ada kita makan, yang enggak ada jangan tanya. Ya kalau mau ada inti kasih duit deh 1 juta, ya taruh di nasi padang, apa aja ada, lu nggak bakal nanya. Paham ya? Kalau ngasihnya 50.000, kok nggak ada udang nih? Kok nggak ada ayam sih? Ini nggak ada telur. Ya, kata bini lu sering ngerampok gue. Ya. Wal qanaah, apa yang yarda minal libas wa ta'amil mawjud wala yas'alunil ma'fud. Madam atau aman God enggak pernah memaki atau menghina makanan sama sekali. Walakin in a'jabahu, kalau suka Nabi makan. Akalahu wa in kariyahu tarokahu. Kalau Nabi enggak suka enggak dimakan, yang Nabi tinggalin. Bahkan kalau menyenangkan orang lain, ya, itu Nabi makan dipaksakan, pernah dikasih yang anggur asam, dihabisin sama Nabi, enggak dibagi sahabat-sahabatnya. Takut sahabatnya kalau dibagi ini asam nih, kan biasa. Ya Nabi nggak sampai menyinggung orang yang memberikan. Waduh. Ya makanya ya jadi suri tauladan buat kita itu. Ya bukan yang lain. Makanya belajar sifat akhlak Nabi. Dengan apa? Dengan ngaji begini yang wajib. Ya, kalau maulidnya kisahin kalau Nabi, kalau misalnya maulid kita udah nggak ngerti artinya, nggak diceritakan lagi tentang Nabi Muhammad di maulid-maulid. Wah, repot kita. Wa ma bagadahu ila ghairi la yatlumu min ahadin syai'an. Nabi tidak membenci kepada yang lainnya dan tidak meminta dari seseorang sesuatu. Wala yamuddu ainaihi ila ma indahu ghairi. Nabi tidak memanjangkan matanya kepada apa yang bukan miliknya. Ya, kalau kita kan dikit-dikit lihat, ya, buah nebuli nih. Kita yang bikin susah diri kita tuh sesuatu yang kita nggak mampu kita paksakan untuk punya. Itu yang jadi kita beban. Kalau kita punya sepeda, ya udah sepeda aja. Kalau kita punya mobil, ya punya mobil aja, jangan dipaksakan untuk lebih dari itu. Kita nggak mampu untuk beli mobil, kita paksakan untuk beli mobil. Ya. Nah, jadi udah ikut sederhana itu yang membuat kita merasa kaya. Yang merasa miskin, ya lihat aja itu duit udah ratusan juta, miliaran, karena ada tuntutan dan ini sebagainya. Ya, hatinya lapar terus, ya begitu, nggak ada habis-habisnya. Nah, makanya jangan juga memanjangkan matanya kepada yang lain. Akhirnya kita mau punya. Wa kana haliman la yaghdab, Nabi penyabar, tidak marah. Sabiran alal bala wal ada, sabar di atas bala dan gangguan. Ya'fu anil ladzi yusiu ilaih, Nabi memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ tuh ya. Yang sekarang mutawadi'an lis-shaghir wal kabir. Nabi tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri namanya minder. Rendah diri namanya kalau ini rendah hati. Tawadu lis-shaghir wal kabir, kepada yang kecil maupun yang besar. Yang kecil, yang besar. Wa min tawadu'ihi, dan dari ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu idza marra bisibyan yusallimu alaihim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melewati anak-anak kecil, yusallim alaih, Nabi memberikan salam atas mereka. Padahal Nabi, pangkat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi adalah para Nabi Muhammad lagi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baru tingkatan RT, baru RW, baru lurah, lewat aja sama warga, mesti warga nggak diberi salam. Nggak diberi salam, ngambek jadi ustadz. Nggak boleh begitu. Biasakan, Nabi nggak pernah belakangan, selalu duluan. Biar kata depan anak-anak kecil. Gue Nabi nih, gue Nabi tuh nggak ada yang salam apa? Enggak ada. Beri salam duluan. Tuh namanya ketawaduan begitu. Jangan baru punya pangkat dikit orang yang disuruh hormatin dia. Nggak begitu. Ya malah memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam wajib, tapi pahalanya lebih besar yang wajib apa yang sunnah? Yang sunnah. Ya, mentebar salam itu salah satu yang Nabi ajarkan sebagai umat Islam, tebar salam. Ya, salam kan itu kehormatan itu. Doa assalamu alaikum, makna bebas itu assalam, sifat Allah Ta'ala yang memberi keselamatan. Artinya doain semoga kamu selamat dunia akhirat. Kan enak didoain. Jawab salam, tapi jangan sembarangan kasih salam.
Orang mabok dikasih salam, orang buka aurat dikasih salam. Jawab lagi kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sepan segini lagi mau joget. Dia nonton di bawah. Waalaikumsalam. Ngeliatin tuh segitiga. Gue sih nggak pernah tahu. Ya, itu kira-kira begitu aja. Orang panggungnya tinggi. Kita pakai sarung aja mau kelihatan. Ya, jangan dijawab salamnya. Ya. Karena itu bukan keselamatan buat dia begitu. Ya. Karena melanggar agama. Wa idza da'ahu ahad, apabila Nabi dipanggil oleh seseorang, yujibuhu biqauli labbaik. Nabi kalau dipanggil seseorang, Nabi menjawabnya dengan labbaik. Labbaik itu tuh ajaran Nabi, sunnah. Bukan kata orang tua atau orang Betawi atau bukan. Yes, labbaik gitu. Enggak? Siapa lagi namanya? Jamal. Lebek, ya. Tidur sih. Lebek. Dia lagi ngajarin lebek tuh. Ya, lebek, jangan iya. Ya, yang hati-hati kita ini. Ya, orang-orang akan sedang menggeser kita. Oh, jangan tuh ke Arab-Araban. Tuh, pakai bahasa Betawi atau bahasa Sunda atau enggak apa-apa. Tapi bahasa Arab ini bukan bahasa Arab, ini Nabi yang ajarin. Ya, makanya ketika kita lagi sedang haji, dipanggil Allah Ta'ala, jawabnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Coba perhatikan pertamanya. Innal hamda, muji Allah kita, karena Allah manggil. Cuma Allah kan nggak bersuara ke kita, hamba, entar lu kabur lagi nggak pantas, Allah nggak sama sama makhluknya kan. Yang ada setan begitu. Ya, cuma kita disuruh apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, labbaik tuh. Karena kita dipanggil sama Allah Ta'ala. Diajarankan kita juga sama orang lain, kita jawab dengan labbaik, dipanggil ibu, dipanggil bapak dan sebagainya. Itu ajaran Islam. Jadi Rasulullah SAW di negara Arab mengislamkan orang Arab, bukan mengarabkan Islam. Paham ini? Orang Islam di Arab sama Rasulullah diislamkan. Jadi mengislamkan orang Arab. Paham nih? Karena sebelum Rasul lahir udah ada Arab, diislamkan sama Rasul. Mengislamkan orang Arab. Ke Indonesia datang nih agama, mengislamkan orang Indonesia, mengislamkan Sunda, mengislamkan Betawi, mengislamkan Jawa. Dan kita membawa agama Islam. Nggak ada identitas apa lagi kita masuk surganya Allah Ta'ala. Ya begitu. Nah, ini kita balik jangan Arab. Jadi dianggapnya itu. Paham nggak? Akhirnya apa? Akhirnya mengislamkan mengarabkan Islam. Jadi kalau di Indonesia mengindonesiakan, menusantarakan. Akhirnya diganti semua. Assalamualaikum nanti diganti. Ini nggak berbau Arab dan sebagainya. Bukan, ini bukan berbau Arab, ini Islam. Di Arab kalau bukan orang Islam pakai assalamualaikum nggak? Dijawab salam labbaik nggak? Dipanggil labbaik nggak? Nggak bakal bolehin nanti ke Arab sono. Kalau yang nggak belajar agama dan bukan orang Islam, dia tariannya, paham ya? Tariannya blong begitu sama, nggak di mana-mana. Ya, hati-hati tuh. Ya. Ngajak bawa Islam seperti ini kita suruh enggak begitu, bukan ya. Di mana aja Islam tuh yang pertama prioritas kita adalah Islam. Tuh, jadi diajarkan labbaik ya. Jadi kalau bilang labbaik lo bawa Arab lo, bukan bawa Arab, ini Islam ngajarin, bukan orang Arab. Biar di Arab juga kalau dia nggak belajar Islam nggak bakal bilang labbaik. Ya, nanti setelahnya mau pakai bahasa mana pun terserah. Yang penting utamakan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian labbaik wala yujibu an yaguma lahu ahadun min majlisi, dan Nabi tidak suka bahwasanya orang bangun ya dari duduknya menyambut Nabi, itu Nabi nggak suka. Jangan salah ya. Kenapa mereka tetap bangun menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tahu kalau bukan karena Nabi ya dia nggak kenal Islam, nggak kenal Allah Ta'ala. Ini namanya penghormatan. Kita kalau di majelis hakim aja para hadirin sekalian diharap berdiri. Untuk apa? Menyambut datangnya hakim. Gitu kan kalau di sidang. Begitu juga kalau kita upacara bendera.
Kita berdiri, boleh nggak? Boleh aja, penghormatan sebagai lambang ya yang kita hormati karena jadi bendera ya. Nah, apalagi baginda Nabi besar Muhammad, orang tua kita datang, masa kita duduk aja begini nih. Nanti di rumah nih, bapak itu apalagi rumah bukan di situ. Bapak baru datang, duduk aja. Coba deh, ya udah secara ini aja dikagani, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tetap jangan, nggak suka, nggak mau. Ini pengajaran buat kita bahwasannya Nabi nggak minta untuk paham tuh ya? Oh, kalau Nabi, Allah jadi bahan nanti. Paham nggak? Jadi bahan orang-orang yang benci amanah. Nabi tuh lihat Nabi Muhammad tuh, Nabinya orang Islam, minta banget dihormatin. Dikit-dikit orang datang, jam tangan. Paham nggak? Jam tangan. Bangun. Begitu, paham nggak? Judul cehan. Musulman kazab waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngaku Nabi, enggak dibunuh sama Nabi Muhammad. Ntar orang lihat tuh kan Nabi ketakut saingan. Tuh ada hikmah-hikmahnya semua. Nah, orang yang cerdas bisa menilai, makanya ngaji. Kalau kagak, ente kelamatan lempeng, paham nggak? Kelamat jujur, akhirnya di guru ente sama orang tua nggak usah, Nabi aja nggak ngajarin, begitu, paham nggak? Enggak. Ya, ente lihat di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat riwayat yang lain. Gumu ila sayyidikum, kata Nabi. Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabat. Ya, di antaranya orang Ansor. Kemudian datang tuh pemimpin Ansor, pimpinannya sesepuhnya deh, datang. Nabi bilang sama sahabat-sahabat ini, gumu ila sayyidikum, bangun sambut tuh pemimpin kalian. Siapa ngajarin? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Makanya belajar, kita dapat dari guru-guru kita terus yang diajarkan. Makanya kenapa kita asrokol nyambut Nabi, kita bangun hormatan. Emang hadir. Emang Nabi hadir kalau orang itu ya. Nabi hadir. Lo sholat buat apa? Kita sholat ngadep Allah kan ya? Benar gak? Dialog sama Allah. Sholat ngadep Allah, tetap aja buat Nabi Muhammad SAW. Gak bisa ditinggal. Sahadat bawa Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah. Sholawat azan, asyhadu alla ilaha illallah, langsung hayyalah sholat, nggak bisa. Selawat dulu tuh syahadat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza dzukirtu dzukirta ma'i, kata Allah Taala dalam hadis kursi. Idza dzukirtu dzukirta ma'i, jika nama aku disebut, kata Allah, namamu ya Muhammad disebut di sisi aku. Nggak boleh ketinggalan. Sampai sholat pun kita ketika di akhir tahiyat kita salam sama Allah, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, kita assalam, memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Paham itu? Bukan pakai assalamu alaihi. Orang ketiga, entah di mana orang, yang penting kita sebut selamat kesejahteraan atasnya. Padahal kita sholat kan lagi ngadep Allah. Tapi kita sebut nama Nabi Muhammad dengan apa? Dengan orang kedua yang kita ajak bicara, tuh diajak bicara. Assalamu alaika, kesejahteraan atas kamu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wahai. Orang kalau wahai itu manggil. Paham ya? Wahai. Orangnya kagak ada. Wahai, namanya gila. Hai. Orangnya kagak ada, namanya apa? Gila. Kalau ada hai wahai, itu orangnya ada di depan kita panggil. Siapa yang kita panggil? Ayuhan Nabi. Kita enggak kurang ajar manggil Ayuhan Muhammad. Muhammad enggak, tapi hai Nabi. Wahai Nabi. Warahmatullahi, rahmat Allah dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasa kita baca. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis pun ya, kata Nabi kalau masuk rumah beri salam. Kalau di dalam orang salamnya enggak ada, yang diberi salamnya orang nggak ada, kayak kita masuk rumah nih kan nggak ada orang, memang nggak ada inti salam kan nggak ada orang. Ya selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inti sebut assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullah. Kata Nabi ada. Tuh, hadisnya kata Nabi, siapa orang memberi salam kepada aku, dibalikan ruhku kepada aku. Ya, ada nih. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah dari seseorang memberikan salam atas aku, kecuali Allah balikkan ruhku, sehingga aku menjawab salam orang yang memberikan salam. Jadi dibalikin ruhnya, biar Nabi ngucapin salam balikin. Bayangin, orang sholat nggak ada berhentinya.
Apalagi sholawatnya. Sholat nggak ada berhentinya. Daerah Jakarta, Bogor beda 1 menit, Bekasi 1 menit, terus jalan. Beda dan 2 menit, Subang dan sebagainya, sampai ke Pekalongan, Tegal tuh udah 10 menit, Solo 15 menit, Surabaya 20 menit, naik lagi terus, lu hitung sendiri dah. Ya, emang gue BBMKB. Ya, terus sampai nanti Manokwari, Papua tuh 120 menit, alias 2 jam. Kesana begitu, sana nambah, kesana kurang. Makanya ente lihat gak kalau lagi puasa, telah berbuka. Itu jangan buka dulu, itu baru Bandung. Jalan itu. Nah kalau sholat begitu, satu. Keduanya lagi sholat di daerah Bogor atau di daerah Jakarta yang satu wilayah yang sama. Tetap masjid sama masjid nggak bisa bareng. Allahu Akbar, bareng nggak semuanya? 1000 masjid? Enggak. Beda-beda. Artinya setiap detik berlalunya jalan nggak ada orang yang berhenti menyebut nama Allah dan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam. Berarti ruhnya terus ada. Kan dibalikin, dia hidup terus. Di depan inti lagi assalamualaikum. Inti yakinin begini nih, Rasulullah lihat, inti selawat, inti Rasulullah lihat, inti maulid Rasulullah lihat. Makanya jaga adab, jaga etika di majlis apapun majlisnya. Kalau yakin Allah Maha melihat, yakin Rasulullah Allah kasih lihat. Kecil, mau kesini kecil. Orang yang ke langit ke-7 derajat sangat 1 aja manusia sampai sekarang dia nggak tahu berapa hari waktunya untuk sampai, berapa kilometernya, udah ada ngitung? Belum kan? Langit 1, ambil langit 7, naik lagi sampai Sidratul Muntaha, sekejapan doang Rasulullah. Nah, apalagi cuma satu dunia. Di genggaman Nabi kelihatan semua. Paham ya? Beda. Dikasih Allah Ta'ala, udah dikasih semuanya. Keyakinan ini yang perlu ditanamkan. Ya, jadi kita nggak songong, nggak kurang ajar ketika ada di majlis dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita selalu. Ya, dan utamakan tuh, ingat ya, ketika kita sholat di situ kita nyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika sholat emang dari awal sampai akhir kita nggak bakal khusyuk. Bisa nggak khusyuk? Full gitu, khusyuk banget nih lagi sholat. Kayaknya nggak bisa ya. Nah, paling kagak minimal ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuh difokusin sama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Amin syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya itu dah. Kalau bisa lagi tingginya lagi, ininya dia itu yang katanya lagi sedang apa namanya? Ya, perhatikan sholat, gerakan-gerakan sholat jangan sampai salah yang benar, yang tumaknina itu diperhatikan. Kan jadi fokus kan. Nah, kalau di bacaan yang wajib rukun qauli yaitu al-Fatihah yang benar dari awal. Kalau nggak bisa dia kana budunya. Kemudian di tahiyat. Di tahiyat dikit kok, cuma tahiyat, kemudian at-tahiyat, kemudian syahadat itu kan tahiyat ambil selawatnya. Udah pada segitu doang, nggak banyak. Ya, nggak dihitungan ini masih susah juga. Ya udah deh kita pikirin kita makan apaan, ya fokus apa gitu yang kata jadinya akhirnya kurang-kurang fokus. Belajar terus nggak apa, makanya belajar terus kan. Ya, ingin berbuat baik terus. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang yang berbuat baik. Ini bukan orang yang baik bener, enggak mau berbuat baik. Sehingga dalam berbuat baik ini yang diniatkan dan dijalankan, akhir ketika kematian datang tentunya dalam keadaan berbuat baik. Mudah-mudahan ya dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Rabbana.